Hari ini kita akan fokus pada satu agenda krusial, yaitu Project Analisis Audience dan Strategi Konten. Di industri kreatif saat ini, seorang copywriter tidak hanya dituntut mahir merangkai kata, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai analis. Kita harus memahami bahwa pesan yang efektif selalu bermula dari pemahaman mendalam terhadap siapa audiens kita. Tanpa analisis yang tajam, konten sehebat apapun akan sulit mencapai tujuannya. Melalui proyek ini, kita akan belajar membedah data audiens dan menyusunnya menjadi strategi konten yang solid. Ini adalah langkah nyata bagi Anda untuk membangun portofolio profesional yang berbasis pada hasil dan efektivitas. Mari kita persiapkan diri untuk memahami lebih dalam bagaimana data dapat mengubah cara kita menulis. Kita mulai pembahasannya sekarang. Sebelum kita masuk ke teknis pengerjaan proyek, mari kita tinjau peta jalan pembelajaran kita hari ini yang terbagi ke dalam 4 tahapan utama. Pertama, kita akan membedah proses analisis audiens untuk memetakan siapa mereka melalui data demografi, psikografi, hingga pola perilaku digitalnya. Langkah kedua adalah pengembangan persona audiens, di mana kita akan membangun representasi nyata dari target pengguna agar komunikasi kita terasa lebih personal. Selanjutnya, pada poin ketiga, kita akan masuk ke tahap penyusunan strategi konten. Di sini, semua data analisis yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi arah komunikasi yang strategis. Terakhir, kita akan mempelajari pemilihan platform dan format konten yang paling relevan dengan audiens tersebut. Keempat poin ini adalah pondasi penting agar proyek copywriting kalian tidak hanya kreatif, tetapi juga tepat sasaran secara bisnis. Mari kita bedah poin pertama. Kita masuk ke materi pertama, yaitu proses analisis audiens. Dalam dunia copywriting digital, mengenal audiens bukan sekadar tahu siapa nama mereka, tapi memahami ekosistem kehidupan mereka. Ada 3 pilar utama yang harus kita bedah. Pertama adalah demografi, yang mencakup data faktual seperti usia, lokasi, pekerjaan, hingga tingkat pendidikan. Ini membantu kita menentukan bahasa dasar yang digunakan. Namun, itu saja tidak cukup. Kita perlu masuk ke pilar kedua, yaitu psikografi. Di sini kita menggali lebih dalam tentang nilai-nilai, minat, gaya hidup, hingga masalah atau pain points yang mereka hadapi sehari-hari. Pilar terakhir yang tidak kalah penting adalah perilaku. Kita harus menganalisis bagaimana kebiasaan mereka saat berselancar di internet, platform apa yang sering mereka gunakan, hingga jam berapa mereka biasanya aktif mengonsumsi konten. Dengan menggabungkan data demografi, psikografi, dan perilaku ini, kita tidak lagi menebak-nebak saat menulis. Kita menciptakan pesan yang relevan, personal, dan mampu menyentuh sisi emosional audiens. Inilah kunci utama agar kopi yang kalian buat tidak hanya dibaca, tapi juga memicu aksi nyata dari mereka. Agar lebih memahami implementasi teorinya, mari kita bedah contoh nyata dari kampanye Shopee 12/12. Latar belakang kampanye ini adalah keinginan Shopee untuk menjangkau segmen ibu rumah tangga dan pekerja muda secara lebih efektif. Melalui analisis demografi, mereka menetapkan target utama pada rentang usia 25 hingga 40 tahun yang berdomisili di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Namun, data demografi ini diperkuat dengan analisis psikografi yang mendalam, di mana mereka menyasar audiens yang memiliki perilaku gemar belanja online, sangat memperhitungkan efisiensi atau hemat, serta memiliki antusiasme tinggi terhadap promo. Data perilaku juga menjadi kunci keberhasilan, di mana ditemukan bahwa audiens target mereka paling aktif membuka aplikasi pada waktu sore hingga malam hari. Dengan sinkronisasi antara profil audiens dan waktu distribusi konten yang tepat, hasilnya sangat signifikan, yakni kenaikan penjualan sebesar 68% pada Desember 2023. Contoh ini membuktikan bahwa ketika kita menulis copy yang didasarkan pada riset audiens yang komprehensif, pesan tersebut bukan lagi sekadar iklan, melainkan solusi yang datang di waktu yang tepat bagi konsumen kita. Mari kita beralih ke contoh kasus kedua yang sangat relevan dengan keseharian kita, yaitu kampanye Indomie Rasa Nusantara. Dari sisi demografi, Indomie menyasar audiens yang sangat spesifik, yaitu kelompok usia 18 hingga 30 tahun yang didominasi oleh mahasiswa dan pekerja muda. Untuk memperkuat pendekatan mereka, analisis psikografi digunakan untuk mengidentifikasi audiens yang memiliki karakteristik sebagai pecinta kuliner dan memiliki rasa bangga yang tinggi terhadap produk lokal. Kombinasi ini menjadi landasan kuat dalam menentukan gaya bahasa dan emosi yang ingin dibangun dalam setiap pesan penjualannya. Strategi ini semakin tajam dengan mempertimbangkan analisis perilaku, di mana target audiens mereka dikenal memiliki kecenderungan tinggi untuk mencoba varian rasa baru dan sangat aktif di platform TikTok.
Dengan memahami kebiasaan konsumsi media ini, Indomie meluncurkan video challenge dengan tagar Rasa Nusantara. Hasilnya pun luar biasa. Kampanye tersebut berhasil meraih 8 juta views. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika kita mampu menyinkronkan karakteristik audiens dengan platform yang tepat, dampak yang dihasilkan bukan sekadar jangkauan luas, melainkan keterlibatan aktif yang masif dari konsumen.